Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya dengan tema kita mengenai pengawasan PPDB 2024 dengan narasumber kita ada Bapak Hendra Irawan dan juga ada Bapak Muhammad Herta tentunya. Kita kembali ke narasumber kita ke Pak Hendra dulu nih ya. Untuk jalur udah beberapa hal yang dibilangin bahwa salah satunya ada jalur zonasi tentunya ya. Nah untuk jalur zonasi ini sendiri, kenapa adanya jalur zonasi di Indonesia Pak Agus? Iya, jadi sebenarnya zonasi ini kan semangat dari pemerintah untuk adanya pemerataan kualitas sekolah. Betul. Oke, pemerataan. Betul, ya. jadi nggak ada lagi istilah, sebenarnya kalau semangat yang PPDB sekarang itu tidak ada lagi istilah sekolah favorit sebenarnya. Betul. Jadi pendekatan sekolah itu bukan karena favoritnya, tetapi karena kedekatan dengan rumah. Itu kan zonasi itu kan. Iya. Jadi menyekolahkan anak itu cukup ya cari yang terdekat dengan rumahnya, itulah sekolahnya gitu. Nah makanya pendekatan zonasi. Namun karena ini mungkin masih transisi, jadi masih dibuka juga jalur lain. Jalur lain. Jadi zonasi itu di peraturannya itu minimal 70%. Boleh lebih, boleh. nggak boleh kurang. Ya, boleh Pokoknya kurang. 70%. Kalau yang di SMP SMA ya. Iya. Jadi minimal 70% itu melalui jalur zonasi. Jadi penyeleksinya ya semakin dekat dengan sekolah ya semakin diterima gitu. Nggak lihat nilai, nggak lihat asal sekolah, pokoknya Jadi cuma lihat jarak antara rumah dan sekolah. Betul. Oke, jaraknya sendiri itu berapa yang dimaksudkan oleh pihak sekolah sendiri mungkin? Dia itu ada radius sebenarnya. Oke. Namun yang berlaku di Bengkulu ini karena kalau menembak radius itu agak susah kayaknya sistem kita di PPDB itu, jadi dia memakai semacam zona wilayah. Misalnya ini kalau SMA ya. Ini SMA 6 misalnya. Kecamatannya Teluk Segara, Ratu Agung gitu kan. Jadi yang penduduk di kecamatan itu boleh ikut di sana. Nanti kalau melebihi dari zonasi misalnya diterima untuk zonasi 240. Namun ketika yang kecamatan itu yang daftar di SMA 6 itu 300. Berarti kan ada yang nggak masuk. Dirankingkan dari kedekatannya dengan sekolah. Semakin dekat sekolah diambillah ranking 1 sampai 240. Selebihnya nggak masuk gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Herta sendiri ini mengenai jalur zonasi ini, akurat tidak atau efektif tidak tentunya untuk penerimaan dari mahasiswa atau siswa baru ini sendiri untuk melihat dari jalur zonasi ini? Apakah ada nantinya, wah ini takutnya orang yang jauh tapi diterima, orang yang dekat nggak diterima gitu loh Pak? Ya, kalau kita lihat zonasi ini memang untuk pemerataan pendidikan memang lebih pas. Kalau kita lihat, karena sebagaimana dikatakan oleh Pak Anda tadi, bahwa kita untuk menyekolahkan anak itu kita lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman, lebih efisien. Nah, tentunya salah satunya itu tadi melalui kita zonasi. Kalau untuk SMP dan SMA, kalau saya sangat setuju itu. Kenapa? Karena untuk pemerataan pendidikan tidak ada lagi seperti dulunya ada sekolah unggul, sekolah akselerasi misal, kemudian sekolah yang favorit, nah itu tidak ada lagi. Sehingga 70% minimalnya, maksimalnya itu zonasi. Jadi sisanya itu untuk afirmasi, jalur prestasi kan, karena jalur prestasi itu untuk penghargaan kita terhadap anak-anak yang mempunyai betul-betul mempunyai prestasi. Betul. Nah, bukan di satu sekolah saja jalur prestasi, di sekolah-sekolah yang lain, termasuk seperti di SMP itu sudah memakai jalur prestasi. Cuman kita harapkan ke depan kita lihat, karena kita di SD kan kita mengeluarkan yang prestasi-prestasi itu kan keterangan-keterangan piagam-piagam itu banyak. Nah, mungkin itu nanti ada kelas klasifikasinya atau prestasi itu yang bagaimana. Betul, dicek kembali dicek balik. Kemudian ada ketentuan. Ya ini misalnya tingkat nasional, nilai indeks prestasinya untuk masuk itu berapa misalnya. Dihitung berapa, hitung 3 atau hitung 4 gitu kan. Nah, tingkat provinsi, tingkat daerah, atau memang betul-betul prestasi yang dilakukan itu memang ada hubungannya dengan si anak itu tadi dalam pendidikan. Sekolah, ya, bukan sekedar prestasi-prestasi yang
diperoleh anak itu sendiri. Iya. Nah, jadi harapan kita seperti itu, karena di SD itu kadangkala seperti begitu prestasi kita banyak mengeluarkan keterangan-keterangan. Nah, jadi keterangan itu kadangkala apa yang diminta oleh orang tua sesuai dengan piagam yang ada kita buat. Tapi kita tidak tahu klasifikasinya itu bagaimana. Tingkatan prestasi yang digunakan, yang dipakai itu kita tidak tahu. Pokoknya kalau minta prestasi kita kirim. Oke, baik. jadi Nah, itu. kita kembali ke Pak Hendra nih ya. Nah, pertanyaannya yang sama mungkin mengenai dari kacamata Ombudsman untuk melihat dari kecurangan yang dimaksudkan kalau semisalnya SMA Negeri 5 nih. SMA Negeri 5 yang di Sawah Lebar nggak keterima nih orangnya, terus tapi yang di daerah Sungai Hitam dan sebagainya itu diterima di SMA 5 untuk jalur zonasi ini. Itu seperti apa, Pak? Menyikapinya sendiri. Iya, sebenarnya kalau kita bicara zonasi, sebenarnya itu bisa dipantau sih, bisa diawasi bersama juga dengan masyarakat kan. Karena kan kita bisa kebaca tuh. Pertama, batasan kecamatan juga udah jelas. Kalau yang diterima udah luar kecamatan itu berarti ya ada permainan di situ sana kan. Itu sempat ada diusut nggak sih Pak hal-hal yang seperti itu? Kalau tahun lalu ada kita menemukan yang beberapa yang temuan-temuan seperti itu dan itu kita sampaikan. Jadi dokumen kartu keluarga itu, nah tadi pentingnya verifikator tadi. Iya. Jadi kan mereka mengupload kakak mereka. Kan? Iya. Nah kita ada pernah menemukan ya kakak itu nggak sesuai gitu Pak. Padahal sekarang Mas, kakak kita itu sudah ada QR code-nya. Iya, Q card-nya ya, QR-nya. Jadi sekarang dengan sistem TTE itu memudahkan kami juga bagi pengawas Untuk masyarakat ngecek, juga untuk ngecek. Jadi nggak bisa kita memain-mainkan kakak Betul, sekarang. betul. Kalau kita memalsukan kakak bisa terdetek dengan QR code itu. Jadi ini juga edukasi buat masyarakat ya. Jadi hati-hati gitu ya. Dokumen pendudukan seperti kakak itu sekarang sudah ada QR code-nya dan kita bisa detek. Jadi kakak itu datanya sama nggak dengan yang di TTE tersebut. Oke, jadi kalau semisalnya hal tersebut masih juga terjadi tentang kecurangan yang tadi saya sebutkan itu seperti apa Bapak? Kalau Ombudsman, apa tindakan yang mungkin dilakukan untuk orang yang melakukan kecurangan tersebut? Sebenarnya ada satu hal ya, bahwa di PPDB itu ada namanya surat pernyataan saya lupa ya, surat pernyataan mutlak seperti itulah. Intinya mereka yang memberikan dokumen itu membuat pernyataan yang intinya bahwa dokumen itu Asli. diberikan sesuai dengan aslinya. Aslinya. Kalau seandainya tidak sesuai dengan aslinya, itu bisa dibatalkan. Oh, Itu hati-hati juga. Jadi berarti pada saat penerimaan siswa baru ada tanda tangan untuk kesahan dari surat tersebut. betul. Oke, saat ini itu sudah ada dilakukan. Maksudnya? dilakukan, itu termasuk dokumen yang wajib untuk diupload di website itu Oke, untuk oke, SMA ya. oke. Nah, itu diupload juga. Jadi makanya itu jadi pegangan panitia. Namun walaupun ada surat itu ya panitianya khususnya verifikator juga ya diverifikasi juga. Jadi sekarang kan gampang, kakak tinggal di QR code aja Dia ini udah sesuai tahu ya. gitu kan. Dan juga kan capil ada gitu. Jadi memang benar-benar harus diverifikasi. Oke, baik. Nah, itu dia untuk diverifikasinya yang namanya jalur zonasinya ya. Betul. Nah, untuk jalur-jalur yang lain mungkin ada kendala, ada pengawasan-pengawasan yang perlu diawasi secara signifikan untuk timbulnya kecurangan mungkin, Pak. Iya, seperti misalnya jalur prestasi ya. Ya. Makanya ini saya menyambung dari soal penghargaan Ya, tadi ya, boleh. terkait dengan piagam penghargaan. Nah, itu sebenarnya harus diatur secara lebih legit lagi tentang piagam yang diakui itu yang seperti Ya, apa seperti sih? apa ya? Karena prestasi itu titik poinnya ada di pembobotan. Iya, Ini kan dibobot ini katanya. Bukan hanya banyak piagamnya saja. Ya, kan? banyak tapi tingkat kota semua Oke. dengan cuma dikit tapi internasional. Beda gitu. Oke, baik. Ada Nanti kita pembobotan. lanjutkan Bapak. Siap. Tentunya pertanyaannya kita akan jeda iklan dulu ya. Nah, baik pemirsa tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.